Ingat saudara bahwa nasabah pinjol itu tidak berisiko hukum. Saya ulangi sekali lagi, nasabah pinjol tidak berisiko hukum. Seringkali saya melihat banyak lagi komen DM maupun messenger yang masuk ke saya, di grup Kopi Lunas juga pada masuk bagaimana cara mengatasi desakan dari pinjol ini. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya sebagian, nggak tahu sebagian kecil apa sebagian besar, saya nggak tahu. Mungkin sebagian besar ya, bahwa nasabah pinjol ini mengalami problem gitu dalam hal pembayaran. Dan mereka dalam kondisi yang ketakutan. Ya, maka saya selalu tekankan untuk semua nasabah pinjol bahwa sebetulnya Anda tidak beresiko secara hukum jika Anda belum mampu membayar hutangnya. Yang jadi problem adalah tekanan. Jadi ini penting sekali. Saya ada pengalaman beberapa bulan yang lalu ya, hampir 1 tahun yang lalu. Jadi ada WA masuk tiba-tiba ke nomor saya, nomor pribadi. Dan saya itu orang yang jarang sekali membagikan nomor pribadi saya kepada seseorang. Mungkin dulu pernah ada orang yang menyimpan nomor WA saya. Dan kemudian orang tersebut bermasalah dengan pinjol dan akhirnya data-datanya terekam oleh pihak pinjol. Kemudian yang terjadi apa? Ada WA masuk ke saya menanyakan tentang seorang nama gitu. Jadi sebetulnya nama ini sudah disebut oleh beberapa WA yang masuk sebelumnya. Sebut aja namanya si A gitu ya. Jadi ada orang menanyakan tentang si A ini, dia telah menggelapkan uang perusahaan lah, dia telah, Anda mengenal dengan nama ini atau tidak, apa segala macam. Bahkan ada yang menelpon saya gitu, kenal nggak sama yang namanya ini. Mungkin Anda sekalian pernah ditelepon dengan bahasa seperti itu atau di WhatsApp dengan bahasa seperti itu. Nah, kemudian saya bilang saya nggak kenal gitu. Ada beberapa yang kemudian mengabaikan, ada beberapa yang tidak menghubungi lagi ketika saya jawab tidak kenal, tapi ada juga beberapa yang ngejar terus. Nah ini loh pinjol nih, beberapa ini saya nggak tahu ini legal atau ilegal, saya nggak tahu gitu. Jadi dia ada, saya dari perusahaan A gitu ya, dia bilang bahwa orang ini melarikan uang dari perusahaan kita gitu. Ya saya tahu ini bahasanya pinjol. Dan kemudian setelah saya jawab saya nggak kenal gitu ya, dan ini sangat mengganggu gitu loh, ini privasi orang gitu ya. Kemudian dia mendesak gitu, Anda jangan menyembunyikan. Terus apa namanya, langsung dia ambil foto profil saya. Anda bayangin, itu ada foto saya, foto istri dan anak-anak saya di profil WA saya, diambil foto itu. Terus kemudian dia bilang, makasih ya fotonya, saya sebar loh gitu. Ini aneh ini gitu ya. Ini pengecut semacam ini harus diberantas ini. Saya sebar loh, dia bilang gitu. Loh apa urusan saya gitu. Jadi saya bilang sebar aja gitu. Saya udah terkenal, sebar aja gitu. Anda cari nama saya di YouTube gitu. Jadi terus setelah itu apa? Setelah itu dihapus semua chat dia gitu. Dan nomor saya diblokir. Saya nggak tahu ya. Ini pinjol legal atau ilegal, tapi saya bilang praktek-praktek semacam ini praktek-praktek pengecut online, saya bilang ya. Jadi pinjol-pinjol semacam ini adalah pengecut online, dan ini adalah orang-orang yang sukanya nakut-nakutin para nasabah. Ya kadang-kadang dia pasang tampang yang kereng gitu ya, kadang-kadang dia bikin grup gitu ya, ditakut-takutin gitu. Kalau Anda yang melihat saya ini ya, Anda masih melakukan praktek ini, dan nanti teman-teman kalau ditakut-takutin video saya ini tolong dikasih ke dia gitu. Saya katakan pengecut, serius. Kasih video saya ini ke pinjol yang nakut-nakutin Anda. Saya bilang pengecut. Dan semakin ini Anda praktekkan, saya semakin kampanyekan jangan dibayar. Kenapa seperti ini? Karena ini sebuah tindakan yang menurut saya betul-betul tidak bertanggung jawab. Sebuah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Bahkan orang yang nggak terkait dengan pinjol itu juga sampai kena gitu. Termasuk saya, istri saya juga kadang-kadang ditelepon, ditanyain, Anda mengenal dengan ini. Itu nomor pribadi ya, Anda ambil dari data kontak, itu sudah sebuah pelanggaran hukum. Bagi Anda pengelola pinjol, jika Anda terus melakukan itu sampai ketemu perusahaannya apa gitu, tersebut di WA itu perusahaannya apa, saya akan kejar itu. Jadi teman-teman perlu perhatikan bahwa seorang nasabah pinjol, ini saya kampanyekan, nasabah pinjol itu tidak terkait, tidak berisiko secara hukum. Karena mau pinjaman itu legal maupun ilegal, saya tekankan ya, pinjaman itu sudah terdaftar di OJK lah atau tidak terdaftar di OJK. Hutang piutang itu yang bisa dipermasalahkan secara hukum. Perdata, saya kasih tahu, syaratnya adalah pada saat pinjam meminjam itu di hadapan notaris. Oke? Ketemu nih pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman. Kemudian ada saksi dan ada pencatatnya yaitu notaris.
atau pegawai notaris misalnya. Dan itu yang dilakukan pada saat kita akad kredit misalnya rumah, pinjaman usaha dengan jaminan sertifikat dan seterusnya, biasanya seperti itu. Maka biasanya jika ada one prestasi bisa diurus gitu menggunakan hukum yang berlaku, yaitu perdata. Sedangkan ancaman pencemaran nama baik, pencemaran nama baik, apalagi ya tindakan yang tidak menyenangkan, itu diatur dalam hukum pidana. Jadi saya ingatkan ya saudara-saudara yang bekerja di kantor pinjol atau pengelola pinjol atau Anda manajernya atau mungkin Anda top manajemen di situ, perhatikan baik-baik. Jika ini terus-menerus praktek ini dilakukan, saya akan semakin mengkampanyekan bahwa nasabah pinjol tidak berisiko secara hukum. Justru kebalikannya, pegawai-pegawai Anda yang melakukan penagihan-penagihan yang seperti ini itu yang berisiko secara hukum. Jika Anda seorang nasabah pinjol, Anda merasa terganggu dengan tindakan-tindakan mereka, silakan video ini di-copy, sebarkan kepada mereka, kasih aja ke mereka. Gitu. Jadi kalau penagihannya kurang ajar, saya juga sampaikan untuk semua yang menagih dengan cara yang tidak etis, Anda pengecut. Jadi saudara sekalian, perlu kita perhatikan. Kita perlu menindak tegas seperti ini. Nah, ini bagi sisi pengelola pinjol. Jadi adil ya, pengelola juga, nasabahnya juga, gitu ya. Kemudian dari sisi nasabah bagaimana? Saudara sekalian, saya katakan pada Anda bahwa pinjol itu bukan solusi, saudara. Pinjol itu, kalau zaman dulu, itu ada rentenir. Kalau zaman sekarang, rentenir itu dilegalkan dengan cara pinjol gitu. Dengan cara online gitu. Cuman pakai KTP, foto gitu kan. Seperti itu terus cair, 1 juta, 2 juta. Sebuah iklan yang sering muncul di YouTube itu pernah saya cek gitu ya. Siapa yang beriklan? Yang beriklan tuh perusahaan asing gitu. Yang beriklan tuh langsung ya asing. Jadi dana yang berputar di pinjaman online itu terdata sebesar 260 triliun di Indonesia. Kan ngeri gitu. Nah, dana sebesar ini itu berputar di masyarakat gitu. Anda bayangkan berapa bunganya? Padahal kita pinjam 1 juta bayarnya 1.300.000. Pinjam 2 juta bayarnya 2,5 juta, 2.600.000 gitu. Dalam waktu cuman sebulan 2 bulan kalau nggak salah. Anda bayangkan, dana yang berputar itu sudah 260 triliun rupiah. Ini kan ngeri. Jadi makanya saya sosialisasikan pada teman-teman gitu. Makanya sekarang ada gerakan gagal bayar ya macam-macam itu ya. Saya sih nggak menyarankan orang untuk tidak bayar hutang. Tetapi jika Anda tidak bisa dinegosiasi, pinjol nggak bisa dinegosiasi, tidak bisa bayar pokoknya saja misalnya, ya sudah, jangan dibayar dulu sampai ada negosiasi yang benar. Nah, kemudian bagaimana tentang penyalahgunaan data ini? Bagaimana tentang nomor yang disebar? Ya sudah, biar aja gitu. Toh semua orang sekarang sudah tahu gitu. Orang saya ini sebagai bukan nasabah pinjol, saya bukan nasabah pinjol, tapi nomor saya dimanfaatkan, didownload sama mereka dari kontak orang-orang yang pinjaman online gitu. Kemudian orang itu mencari seseorang. Apa jawaban saya? Saya nggak tahu. Dan begitu juga orang-orang itu nggak akan sekarang itu kok bantuin pinjol itu nggak akan. Semua orang sudah tahu bahwa sebuah fenomena yang cukup meresahkan masyarakat gitu karena tindakan-tindakannya. Bagi penyelenggara pinjol legal, pinjaman online, ya fintech legal, tolong diperhatikan. Apakah praktek-praktek penagihan Anda itu sudah benar? Nah, itu ya. Jadi apakah apa yang Anda sajikan kepada masyarakat itu merupakan manfaat, membantu, atau justru menjerat? Itu dikaji ulang. Ya, saya tahu sih kayak gini nggak akan selesai dengan omongan saja. Tapi paling tidak ya ketika saya suarakan ini, teman-teman yang sehari ini sedang terjerat dengan pinjol itu nggak takut lagi, nggak pusing lagi, nggak pening lagi. Ya sudah, biar disebar-sebar. Apa yang saya lakukan ketika dia ngancem foto keluarga saya itu mau disebar, saya bilang sebar aja. Wah, viral Anda. Loh, saya sudah viral gitu. Ngapain kok Anda viral-viralin? Memang seperti itu. Serius saya jawab seperti itu. Akhirnya apa? Semua chatnya dihapus. Ya kan pengecut namanya gitu. Takut kalau saya screenshot terus kemudian saya laporkan. Untung belum sempat saya screenshot gitu. Kalau sudah saya screenshot akan saya tampilkan di sini dan saya laporkan itu. Tapi dihapus semuanya gitu. Ya itu kan berarti nggak berani. Dan sebagian dari mereka juga kalau ketemu tuh nggak berani. Ya beraninya cuma maki-maki. Terutama yang galak, yang maki-maki di telepon, yang nyebar-nyebarin nomor, ya nyebar-nyebarin data menggunakan apa istilahnya pencemaran nama baik seperti itu. Mereka ketemu nggak berani. Jadi Anda nggak usah khawatir. Ya kalau nagihnya baik-baik, ya ketemu berani biasanya. Tapi kalau yang nagihnya dengan cara ancaman, intimidasi dan seperti itu dan ada buktinya,
ketemu nggak berani mereka akan ngumpet-ngumpet karena memang dasarnya seperti itu. Nah, ini adalah sebuah pinjaman yang high risk bagi penyelenggara. Makanya kenapa menggunakan penekanan. Semakin high risk pinjaman itu, ya maka penagihannya semakin nggak jelas seperti itu. Kalau yang low risk itu kan pakai jaminan, itu yang low risk. Karena ada jaminannya, ya orang akan dengan kesadaran akan menebus jaminan tersebut. Tapi kalau udah nggak ada jaminan seperti ini, apalagi prosesnya gampang, langsung cair dan seterusnya, nah ini pasti ada something lah gitu. Ya penagihannya pasti nggak genah gini. Nah karena yang pertama ya, di video ini saya sampaikan jangan takut. Kalau Anda sedang bermasalah dengan pinjol, yang penting kerja keras, yang penting berusaha untuk membayarnya, pokoknya saja. Kalau nggak dapat negosiasinya, ya sudah biarin aja. Mau nyebar, sebaran. Nggak usah takut datanya disebar. Ya wong udah nyebar kok gimana? Wong data saya aja tersebar gimana? Yang nggak pinjam aja udah tersebar, apalagi yang pinjam. Yang tidak pinjam saja diperlakukan seperti itu, apalagi yang pinjam gitu loh. Yang nggak pinjam aja kesel gitu loh ngadepin mereka, apalagi yang pinjam gitu. Ya tapi untuk pelajaran, hal-hal seperti untuk pelajaran, ada iklan pinjol, ada penawaran pinjol dan lain sebagainya, udah jangan digubris gitu. Laporkan aja iklannya. Kalau saya sih gitu. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sekali lagi doa dari saya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.